Selamat sore Sobat Kicomania. Kali ini Strong 105 Channel silaturahmi ke AMG Bird Farm yang bertempat di Kota Pekalongan, Kota Batik. Kali ini kita ketemu langsung sama owner atau pemilik dari AMG Bird Farm, sebuah penangkaran yang luar biasa menurut Strong 105 Channel. Menghasilkan banyak burung trotolan yang bagus-bagus. Kali ini kami belum mau mengungkap atau meliput tentang hasil trotolannya. Episode kali ini kami ingin sekedar memberikan satu informasi bagaimana Pak Agus Santosa, pemilik dari AMG Bird Farm ini, dalam menjodohkan murai batunya sehingga bisa menghasilkan satu hasil yang bagus di penangkarannya. Begitu. Selamat siang Mas Agus Santosa. Selamat siang Pak Dodi. Ya, alhamdulillah nih ownernya langsung nih, kita bisa ngobrol-ngobrol. Banyak dari Sobat Kicomania ini pengen tahu Pak Agus proses penjodohan murai batu. Nah, kalau ala Pak Agus ini bagaimana? Karena begini, penjodohan murai batu ini sering mengalami yang namanya kegagalan antara jantan sama betinanya, saling tarung, bisa jantannya yang mati atau betinanya yang mati. Kalau menurut Mas Agus caranya gimana Mas Agus? Monggo silahkan. Ya, untuk penjodohan itu saya dari segi pengalaman Pak Dodi ya. Memang pada waktu awal-awal ya saya sering korban betinanya, terutama betinanya yang dihajar sama jantannya. Oh, mengalami juga ya? Itu biasa, itu sampai kepalanya bolong itu di Padahal harga betinanya luar biasa ya. Ya lumayan tuh, lumayan sampai 5.000 paling enggak ya. Waktu itu dari pengalaman itu terus kita kan ya enggak mungkin di jalan yang kita terima dari yang kuasa ya. Jadi ada ide saya gimana tuh Pak Agus biar ini bisa jadi ilmu. Kalau dulu waktu itu saya kan dalam kandang tangkaran betina tak lepas dulu ya, terus jantan dikasihkan di kotak, kurungan kotak dulu ya. Itu seminggu 2 minggu itu baru dilepas. Nah itu meskipun kelihatannya sudah jodoh, ternyata terkadang kemungkinan bisa juga bantai karena saya selain penangkar masih statusnya karyawan di salah satu perusahaan ya. Jadi nggak bisa setiap hari menungguni gitu proses penjodohan ya. Akhirnya saya membuat itu Pak Dodi semacam penangkaran tapi kecil, ukuran sekitar 0,5 meter kali 1 meter dibagi 2. Jadi setengah-setengah. Setengah-setengah. Itu tinggi sekitar 60 ya. Jadi agak lumayan besar. Itu sangkar kayu ya? Sangkar kayu, terus itu dibelah, terus yang satunya itu untuk betina itu juga tak kasih sangkar di situ. Maksudnya dibelah dikasih sekat ya? Kasih sekat yang bisa ditarik, bisa didorong gitu. Terus di yang untuk yang tempat betina itu juga tak cepai, itu ada susu, ada glodoknya gitu. Nah itu kita masukkan bareng ya tempat itu kotak ajaib saya itu kasarnya. Kotak ajaib itu ya. Disekat tapi ya. Itu yang penting saya kan usia burung sudah tak pilih sama pemilihan bahan itu sudah ya, itu proses penjodohannya aja. Itu yang penting umur betina itu sudah minimal 1 tahun kalau saya. Untuk jantan paling enggak 3 tahun ke atas. Itu sudah saya itu enggak mau yang di bawah itu enggak bakalan saya jodohkan, harus yang usia sudah mapan menurut pendapat saya. Dari situ kita biarkan saja makan tiap harian, cuma yang betina itu tetap ekstra foodingnya lebih banyak. Betina ekstra fooding lebih banyak. Misalnya jantan 5 ya sana 10. Jangkliknya misalnya kroto kayak gitu. Nah itu ya kita lihat nanti lama-kelamaan dia kan antara disekat itu sudah jejer itu 3 hari, 4 hari, 5 hari jejeran. Nah setelah 1 minggu kita tarik sekatnya itu yang pintu slidingnya sekat itu. Nah nanti lihat gelagatnya gimana kayak gitu toh. Itu masih di kandang kotak tadi. Itu kalau di sana itu masih kita kan tahu posisi jantan mau bantai, mau ngawinnya apa kan kita sudah
sering lihat kayak gitu. Kalau kita membahayakan ya kita sekat lagi, kita pisah lagi. Oke. Yang intinya sabar. Intinya sabar. Jangan tergesa-gesa untuk menyatukan. Oke. Itu. Sobat Kicomania, banyak sobat Kicomania yang ingin tahu bagaimana cara menjodohkan dalam proses penangkaran murai batu ini. Itu tadi Pak Agus kiatnya seperti itu. Banyak salahnya tuh seperti yang Pak Agus tadi bilang, antara jantan dan betina ini belum begitu akur ya Pak Agus ya. Udah buru-buru dilepaskan. Dulu Pak Agus pakai kandang tangkaran yang gede itu plus kandang yang buat jantannya Pak Agus. Betinanya dilepas gitu aja pertama ya. Itu masih ada proses kegagalannya. Terus Pak Agus bikin kotak ajaib tadi ukuran 1 meter kali 60 tinggi, disekat 2. Sekatnya ini sliding, bisa ditarik, bisa didorong ya Pak Agus ya. Nah, terus yang di tempat betinanya dikasih juga gelodok dan susuh. Dan sarangnya itu ya. Nah, nanti juga ekstra foodingnya yang betina lebih banyak daripada yang jantan. Kalau yang jantan 5, yang betina 10. Itu kenapa Pak Agus seperti itu Pak Agus? Itu sebagian besar itu pembandan itu betinanya kurang birahi. Jadi belum siap. Iya, masuk akal, masuk logika. Begitu si jantan ini sudah birahi, dia lihat pasangannya belum birahi. Kalau secara emosi dia pasti emosi ya. Ini mau saya kawini kok nggak mau, maka diajar ya. Makanya ditingkatkan proteinnya, ekstra foodingnya, sehingga betinanya siap dan mapan, atau mungkin bisa ini ya Pak. Itu kalau selain itu kan ada macam-macam jenis betina. Kadang kalau dikasih susu dia sudah ngunjal, itu sudah siap biasanya. Itu baru sliding bisa dilepas. Selain dia jejeran gitu ya waktu malam. Itu kalau betina sudah ngangkuti sarang ke glodok itu berarti salah satu tanda siap untuk betina. Itu berarti sudah tidak membahayakan untuk sekatnya diambil ya. Paling enggak itu. Cuma begitu. Untuk masing-masing burung tidak sama waktunya. Rata-rata berapa lama Pak Gus? Kalau saya 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan ya. Sabar nunggoni daripada nanti terjadi pembantahan korban. Karena kan kita betina sudah kita pilih. Misalnya dari terayak apa-apa kan carinya kan agak susah juga gitu loh. Sayang ya kalau sampai dibantai ya. Selain itu kan juga lumayan juga kan harganya kan. Yang penting sabar intinya. Sabar. Terus selain itu saya kan dari informasi iklan itu memang saya juga menggunakan salah satu produk ebot itu breeding itu yang cair itu Pak Dodi. Ebot breeding maksudnya ya. Bagus. Jadi iya. Yang betina terutama itu saya pakai cacing. Cacing itu sekitar ya 10-an beberapa. Itu tak tetesi itu ebot breeding itu. Cacingnya ya. Cacingnya. Untuk si betina ini. Iya. Karena untuk memacu birahi betina dan itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali maksudnya bertelur ya Pak Agus ya. Cepat sekali untuk birahinya. Untuk birahinya dulu ya. Oke. Birahinya dulu. Birahinya cepat naik sehingga dia siap ya untuk dijodohkan. Jadi sobat Kicomania, kiat selanjutnya adalah meneteskan produknya Ebot Jaya, Ebot breeding seperti ini nih. Kebetulan ada nih Pak Agus, ada stoknya nih. Ini udah dibuka nih. Ebot breeding ini untuk meningkatkan birahi dari betina ya. Itu birahi juga stamina itu. Stamina juga ya. Kan ada kandungan vitaminnya itu untuk betinanya. Begitu sobat Kicomania, untuk proses penjodohan ini Pak Agus juga memberikan ebot breeding diteteskan tadi ya Pak Agus. Itu cacing diambil 10 beberapa, dikasih cepuk itu terus diteteskan aja 10 tetes apa 15 tetes, yang penting itu kelompok air itu ini nyampur lah ya. Nyampur sama cacing. Nggak apa-apa. Kuncinya gitu Kicomania. Jadi begitu betina ini siap untuk dikawini oleh jantan, maka sang jantan ini tidak emosi. Sama halnya kayak sobat Kicomania, kalau kita sudah ngebet pacaran, pacar kita nggak mau ya emosi lah. Tapi jangan dikasih buat breeding, kasihan. Ini khusus untuk burung ya. Untuk burung ini memang ini komplit vitaminnya Pak Dodi, saya lihat di sini pokoknya. Saya cuma tapi terbukti saya
semenjak menggunakan ini kok kayaknya kok seperti dikasih kemudahan untuk proses penjodohan itu. Dan untuk selanjutnya telurnya juga bagus ya? Bagus ya? Otomatis Pak Budi. Oke. Ya, itu ya mungkin salah satu produk dari Epot yang sangat membantu penangkar itu. Oke. Begitu Sobat Kicomania cara penjodohan, terus tadi juga Pak Agus memberikan kiatnya agar si betina ini siap untuk dikawini oleh jantan dengan memberikan ekstra puding lebih, juga dengan memberikan ebot breeding yang diteteskan di cacing. Ada hal lagi Pak Agus mungkin yang bisa Pak Agus sampaikan untuk membekali rekan Sobat Kicomania ini dalam rangka menangkarkan biar berhasil kayak Pak Agus. Contohnya gini Pak Agus, saya membuktikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri, dengan telinga saya sendiri. Beberapa kali saya mengambil lepas throttle dari produknya AMG Bird Farm atau miliknya Pak Agus ini. Burung-burungnya saya pelihara lepas throttle itu 3 bulan dengan perawatan yang bagus ya Pak Agus tentunya. Alhamdulillah Pak Agus, burung dari sini kemarin ya juara di Lakber, juara 1, juara 2, alhamdulillah. Nah, tentunya ini kan anakan-anaknya udah terbukti kualitasnya bagus, Pak Agus. Yang menonjol itu Ninja itu sempat Piala Presiden yang di Sentul itu juara 2 kali itu 24. Itu juga hasilnya AMG. Terus Ngapak itu yang tahun kemarin itu juara 1 hasil sini juga. Terus yang kemarin juga. Itu kebetulan adiknya itu juga juara 1 yang tiket 1 juta itu. Oke. Jadi terbukti ya Sobat Kicomania bagaimana Pak Agus ini expert atau ahli dalam menangkarkan juga dalam menghasilkan burung-burung tangkaran yang bagus. Ini kunci Pak Agus, saya pengen tanya kalau diperkenankan dibuka monggo, tidak juga nanti Sobat Kicomania bisa menghubungi Mas Agus secara japri. Bagaimana Mas Agus menghasilkan anakan-anakan yang bagus ini Mas Agus? Ya kalau saya dari pemilihan induk Pak Dodi, induk itu saya rata-rata bekas juara yang sudah 5 tahun ke atas, itu usianya sudah mapan. Dari juara itu sudah disaringkan untuk sortir kan, otomatis itu burungnya mesti pandai. Ya. Nah, tapi tetap saya lihat meskipun juara bodinya tetap yang besar, ekornya agak panjang, jadi untuk soalnya bagus. Bodi besar, ekor panjang, soalnya bagus paling nanti. Sampai 20 lah. Itu nanti anak-anak kan juga tetap nurun. Gitu. Saya senangnya yang lengkung ke bawah. Oh, ekornya melengkungnya ke bawah. Saya sukanya kayak gitu. Kalau ngefly bagus ya jadi ya. Oke. Itu yang jelas betinanya pun saya tetap ambil dari yang terah. Betinanya juga yang terah. Iya. Oke. Jadi menurut orang ngomong prestasi itu bagus karena proses di kandang itu pada waktu pengeraman, pada waktu sampai 7 hari itu sudah kemaster sama indukannya. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan kalau prestasi itu menghasilkan trotolan yang bagus karena pada waktu di kandang pun dia sudah dimasteri sama indukannya. Jadi indukan spinter dia isiannya banyak itu sudah anaknya sudah ngerekam lah ya, walaupun itu mungkin di orang juga kayak gitu, yang namanya orang hamil itu kan ada di pengajian, di apa itu kan tetap mungkin salah satu itu. Yang kedua ya sabar tadi Pak Dodi, sabar dalam proses penjodohan, jangan keburu untuk disatukan. Jadi dilihat dulu memang sudah siap apa belum, itu kalau dari nanti kebiasaan nanti kelihatan lah burung siap atau enggak itu. Yang ketiga ya tetap kita harus berdoa, yang jelas itu. Yang jelas karena itu ya. Itu barang nggak kelihatan, tetap Gusti Allah yang maringi gitu toh. Saya bernyawa ya Pak. Ya. Itu jangan sampai lepas doa kita itu. Ya kalau malam kalau nganggur ya kita dongeng sama burung. Kowe tak jodoni, tak pakani sing enak-enak. Itu istri nggak komplain kita dongengnya lah karo burung malah. Itu bojo wis lain itu. Itu tetap kayak gitu Pak Dodi, kita diajak ngobrol ya. Ya, itu pokoknya ilmu yang orang bilang itu tak prakteknya memang terkadang ada hasilnya karena itu dari hasil pengalaman. Bukan ning sekolah mungkin tidak ada, itu tetap kalau ternak itu textbook nggak ada lah ya. Pengalaman. Dan pengalaman pun tidak harus sama, orang di sana bisa, di sini bisa, tidak tentu. Itulah Sobat Kicomania, bagaimana
pentingnya sebuah asosiasi ya. Apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri bisa kita lakukan lewat silaturahmi di asosiasi ya Pak Agus ya. Pengalaman orang, sharing ya. Pak Agus mohon izin, kalau ada rekan-rekan Sobat Kicomania atau penangkar pemula atau penangkar yang sudah expert ingin berbagi pengalaman ke Pak Agus bisa meluangkan waktu, misalkan nanti di sini saya tulis nomor Pak Agus. Kalau mau ngobrol-ngobrol lewat WA atau apa bisa ya Pak Agus ya? Kalau yang penting kalau mau datang ke rumah ya sore hari, karena saya kan masih kerja di salah satu perusahaan, bisa ketemu sore. Oke. Saya saksinya sendiri, mulai pagi tamunya warawiri, ini tamunya juga banyak, tadi siang, sore sampai sekarang banyak. Jadi teman Sobat Kicomania, alhamdulillah Pak Agus mau diajak sharing tentang penangkaran. Monggo nanti nomornya bisa dilihat di sini, dicatat, nanya-nanya, atau mungkin Sobat Kicomania berkenan mau main ke sini lihat-lihat tangkarannya Pak Agus atau mau beli tangkarannya Pak Agus di AMG, Sobat Kicomania bisa hubungi Pak Agus langsung lewat WA-nya. Begitu. Terima kasih sekali Pak Agus. Mungkin ada tambahan Pak Agus untuk pesan ke Sobat Kicomania, silakan. Itu semua kayaknya Pak Dudu. Oh sudah semua, alhamdulillah. Itu yang saya alami aja tak utarakan, mungkin bisa bermanfaat para penangkar yang pemula gitu. Ya tidak harus berkorban betinanya dipecui sama jantan dengan mempraktekkan saya yang pernah pengalaman dengan harga itu Pak, karena banyak saya sudah korban betina yang dibantai. Betul, jangan berkecil hati Sobat Kicomania yang masih gagal dalam menjodohkan burung. Pak Agus dulu juga gagal, berkat Pak Agus mau sharing, berkat Pak Agus nimba pengalaman, ilmu, akhirnya menemukan teknik kotak ajaib lah, apapun itu namanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak Agus ya. Sobat Kicomania bisa terinspirasi dari pengalaman Pak Agus tadi, mencontohnya atau ngobrol langsung dengan beliau. Demikian dari Strong 105 Channel. Terima kasih. Salam kompak Sobat Kicomania.